Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan subuh pagi hari ini Allah perkenankan kita hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita adalah hamba-hambanya yang dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh berjamaah kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mulai kajian kita subuh hari ini, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, dan harapan semoga kajian kita hari ini penuh berkah dan manfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita hari ini adalah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin adalah surah yang berdasarkan tertib dalam urutan surah dalam Al-Quran berada pada urutan ke-83. Panjang ayatnya 36 ayat. Ayat itu adalah penggalan-penggalan kata yang ada dalam surah. Disebut ayat karena setiap penggalan-penggalan itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ayat. Banyak dalam Al-Qur'an kata-kata ayat. Apalagi surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan kita dari tanah. Karena memang kita tercipta dari unsur tanah. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita lewat ayat ini. Ayat. Jadi kalimatnya ayat juga. Diksi atau pilihan katanya juga ayat. Karena ayat itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kenapa setiap kalimat dipotong atau dipilah atau dibatasi dengan kalimat lain itu disebut ayat? Karena setiap kalimat itu ada kekuasaan Allah. Ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
Setelah Allah berkata, "Min ayatihi an khalaqakum min turab." Lalu kemudian beberapa kali Allah berkata, "Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard." Lalu kemudian juga Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum." Allah ciptakan buat kalian semua min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan. Karena memang pasangan itu fitrah. Laki-laki, wanita itu fitrah. Karenanya ketika kemudian ada orang yang berpasangan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, maka itu tidak jadi fitrah. Dan itu tidak merupakan ayat. Itu tidak merupakan ayat. Jadi menjadikan ayat-ayat Allah adalah menjadikan kekuasaan-kekuasaan Allah ibrah buat kita semua. Makanya disebut ayat. Ya. Alif Lam Mim. Itu surah Al-Baqarah ayat 1. Ayat. Kenapa? Karena di dalam Alif Lam Mim ada kekuasaan Allah. Para ulama mengatakan Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang paling tahu maksudnya. Karena kita semua berbagai tafsir itu menuliskan seperti itu dikarenakan kita tidak tahu maksud yang sebenarnya seperti apa. Makanya tawaduknya para ulama, mereka banyak yang tidak menafsirkan itu dengan berkata Allah yang lebih tahu apa maksudnya. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu tentang maksud daripada ayat tersebut. Coba Bapak-bapak, pernah gak mendapatkan tafsir tentang Alif Lam Mim? Gak ada? Coba, tafsir mana yang mengatakan ada Alif Lam Mim itu maknanya A, maknanya B, maknanya C? Gak ada. Jadi rata-rata para ulama yang tawadhu, dan ini mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Ketika ada masalah-masalah yang tidak kita pahami, tawadhu saja berkata saya nggak tahu. Dan biasanya itu tergantung level, Pak. Kalau levelnya masih di pengajian, itu orang berkata tidak tahu masih mending. Tapi kalau levelnya sudah nasional, apalagi di televisi, mau bilang nggak tahu gengsi. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ketika kemudian ada permasalahan, MC-nya atau pewaranya nanya tentang suatu kasus, dia nggak paham, tetap dijawab. Kenapa tetap dijawab? Gengsi. Ini level nasional, masa saya bilang nggak tahu sih? Saya harus bilang tahu. Tapi begitu dia jawab, jutaan orang semua mendengar. Jutaan orang semua kemudian mengetahui jawaban dia. Dan apa yang terjadi? Kesalahan akan terus beruntut sampai panjang. Karena jutaan orang. Kalau seandainya hanya di pengajian, yang hadir hanya 20 orang, 30 orang, maka yang mengetahui hanya 30 orang. Tapi kalau disiarkan di televisi dengan sekian banyak orang yang tahu, mendengar, lalu salah, maka di sini kemudian terjadilah pemahaman yang akan menjadi multiplier effect. Efeknya terus ke bawah. Ya, efeknya terus ke bawah. Dan satu kesalahan itu menjadi panjang. Kenapa? Karena orang yang mendengar lalu menyampaikan lagi kepada yang lain. Salah terus. Itu salah terus. Makanya dari sini kita belajar dari para ulama. Ketika memang tidak tahu, ungkapkan Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang paling tahu tentang apa maksudnya. Sering kan kita ngobrol, bagaimana ini? Wallahu a'lam. Kenapa kita ungkapkan wallahu a'lam? Karena memang kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya kita tahu, ya kita sampaikan apa yang kita tahu. Kenapa? Karena juga kalau seandainya kita menutup apa yang kita miliki dari ilmu pengetahuan, itu pun nggak boleh. Man katamal ilma aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa orang yang menutup, menyembunyikan ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan cambuk dia dengan cambuk dari api neraka nanti. Jadi ngomong yang tidak kita punya ilmu juga nggak boleh, menutup yang kita juga punya ilmu kepada orang lain atau menyimpan juga nggak boleh. Sampaikan. Makanya Nabi bilang balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Satu ayat. Sampaikan. Meskipun cuma kalimat qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Jangan sepelekan itu. Karena kata ahad itu yang sekarang menjadikan Bilal bin Rabah terkenal sampai sekarang. Ahad, ahad, ahad. Tunggal, esa. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa, dan pada kondisi saat itu Bilal bin Rabah memang dituntut untuk mengatakan bahwa saya harus bertahan dengan akidah saya. Maka dia berani berkata ahad, ahad, ahad. Luar biasa. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kita mulai kajian kita ini surah Al-Mutaffifin. Jadi ayat surah Al-Mutaffifin diawali dengan kata wailun. Wailun. Ya. Kita lihat dulu kenapa ada ayat semacam ini. Kalau artinya kan wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang bermain curang dalam timbangan. Timbangan ini bisa banyak, Pak. Kalau dalam ayat ini timbangan ini terkait dengan masalah jual beli, tapi timbangan ini juga berkaitan dengan masalah perwasitan, juga timbangan. Kan wasit juga bisa, Pak. Memutuskan sesuatu yang tidak sah menjadi sah. Memutuskan yang tidak sah, yang harusnya sah menjadi tidak sah. Itu bisa. Itu termasuk wailun lil mutaffifin. Kalau ayat ini terkait dengan ya di sini An Ibnu Abbasin qala lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, kanu min akhbathin nasi kaila, dan ternyata orang-orang pada saat itu termasuk orang yang termasuk komunitas masyarakat yang jelek dalam perilaku jual beli terhadap timbangan. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wailun lil mutaffifin. Wail maknanya adalah, ada yang mengatakan di sini wailun bimakna makanun fi jahannam, satu tempat di neraka jahannam. Tapi ada lagi yang mengatakan wailun maknanya adalah al-halak wal khasarah, kehancuran dan kerugian bagi orang yang melakukan proses semacam ini. Jadi siapapun kita, termasuk bisnis online. Ini sekarang kan marak bisnis online nih. Bisnis online, gambar dengan yang dikirim beda. Itu juga wailun, itu bentuk daripada wailun lil mutaffifin. Jadi gambarnya bagus. Wah, gambarnya luar biasa itu, bagus. Akhirnya kemudian kirim. Pesan, apalagi pesannya pakai kodi-kodian, wah banyak banget kan. Tapi begitu sampai, kok begini, kok nggak sesuai, itu juga termasuk wailun lil mutaffifin. Dan memang resiko ketika kita membeli sesuatu yang kita tidak lihat secara langsung, tapi kita hanya melihat sebuah sampel, yang sampelnya itu bukan sesuatu juga secara langsung, tapi sampelnya hanya berupa gambar. Kalau sampel kita lihat langsung kan itu kita bisa tahu, kita bisa pegang. Tapi itu berupa gambar. Karena ada pembahasan khusus dari para ulama tentang bisnis online. Ya. Dan MUI sudah menyatakan bahwasanya bisnis online gak ada masalah selama semua proses bisnis online itu sesuai dengan syar'i atau syariat.
Selama dilaksanakan sesuai dengan syar'i tidak jadi masalah. Saya kasih contoh Bapak-bapak. Ada nggak di dalam bisnis online itu yang disebut dengan bai'ul gharar? Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Kalau misalnya begini, SK berlaku. Ya kan ada SK berlaku. Biasanya tuh. Setiap pembelian SK berlaku. Nah, artinya berlakunya SK itu seperti apa? Kalau jelek kembalikan, kalau nggak jelek ya sudah terima sesuai dengan pesanan. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika pemesanan ini ada sesuatu yang bersifat tipuan, maka itu yang disebut dengan bai'ul gharar, itu yang tidak diperbolehkan. Contoh kecil, yang bukan online misalnya, kita membeli pentil jambu. Pentil jambu. Itu pentil jambu udah jadi jambu belum? Belum jadi jambu. Lalu kemudian kita lihat ini, wah mantap ini, pentilnya banyak banget ini, pasti enak nih jambunya. Akhirnya ngomong kepada tuan rumah, Pak, ini mau dijual nggak? Apaan? Ini pentil jambu. Masih pentil Pak? Nggak apa-apa, saya beli. Nggak Pak, ini masih pentil, belum jadi. Udah saya beli saja. Akhirnya dibeli 500.000 satu pohon. Kenapa? Karena banyak sekali pentilnya. Wah, nggak taunya musim hujan, habis tuh pentil, habis semua, rontok. Itu namanya bai'ul gharar, itu yang nggak diperbolehkan. Jadi kalau mau beli jambu yang sudah ada, yang sudah muncul jambunya, bukan pentilnya, bukan pentilnya. Begitu pula praktek-praktek dalam jual beli yang terkait dengan bagaimana antara pembeli dan juga penjual. Di situ ada kesepakatan-kesepakatan. Terutama kalau itu terkait dengan pembelian dalam jumlah besar. Kalau cuma satu masih mending lah. Beli apa? Sendal. Berapa harganya? 100.000. Pas yang dikirim, ini mah harga 50.000. Padahal pesannya 100.000. Ini harga 50.000. Emang nggak lihat fotonya di situ? Ada fotonya. Cocok nggak? Ya tapi kalau saya lihat kayaknya bagus. Kan udah lihat. Iya sih, saya mungkin nggak teliti. Ya. Di situ ada spesifikasinya nggak? Ada. Tulisannya apa? Di situ warnanya, kemudian jenisnya, kulit atau bukan. Itu dijelaskan di situ. Kalau yang kulit sekian, yang bukan kulit sekian. Ada nggak? Ada. Nanti ente nggak cermat. Oh gitu, ente mengambil misalnya yang nomor 3, padahal yang nomor 2 yang diinginkan. Oh gitu, yang nomor 3 harganya emang segitu. Bagus ya, gini. Ya udah beli lagi. Kenapa? Itu kesalahan dari pembeli. Ya. Tapi kalau seandainya kesalahan dari penjual, itu harus ada itu transaksi yang bisa menjadikan kehalalan di antara dua pihak. Di antara dua pihak. Ya. Nah kalau seandainya bisa ngelihat langsung itu jauh lebih baik. Kenapa? Nggak ada yang dirugikan. Nah ketika terjadi dua kontak antara pembeli dan penjual, maka Allah membahasakan di sini dengan wailun lil mutaffifin. Kepada siapa? Kepada penjual. Kenapa penjualnya? Qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Sa'ib haddatsana Fudail an Dirar an ibni Abdullah al-Maktab an rajul an Abdullah qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman inna ahlal Madinati la yuwaffuna al-kaila. Sesungguhnya orang-orang Madinah dulu adalah orang-orang yang suka mempermasalahkan, suka memutarbalikkan isi dari timbangan. Mohon maaf Pak ya, di pasar-pasar tradisional kita masihkah terjadi ketika kita menimbang
Lalu di bawahnya itu diletakkan atau dilekatkan supaya lebih berat pakai kawat. Pasar tradisional. Ada nggak tuh masih? Terjadi nggak? Masih ada ya? Atau magnetnya ya dimasukin biar kelihatannya berat. Begitu ditimbang 1 kilo, padahal nggak sampai 80, belum sampai 1 kilo. Itu kalau yang beli satu, tapi kalau yang beli misalnya banyak, sama dengan membeli tanah. Kita jual tanah Pak, 1000 meter, begitu diukur cuman 970, pulang 30 meter. Itu 30 meter kemana? Padahal dibayar. Dan ingat loh, apalagi kalau masalah tanah. Tanah itu semeter memang dekat kelihatannya, tapi ke bawah berapa lapis bumi itu. Tawakkallah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita yang curang dalam masalah tanah dihimpitkan dengan tanah itu. Wah, itu luar biasa. Makanya kalau masalah warisan, Pak, saya itu paling takut masalah warisan itu. Saya kadang-kadang kalau udah berdebat masalah warisan, saya bilang, saya nggak punya ini deh. Udah buat antum aja deh. Ya, misalnya nih, saya dan keluarga saya berdebat tentang masalah warisan. Berapa? Sekian meter. Udah diukur, kurang. Udah diukur, udah. Oh iya, sama BPN, iya sudah. Terus kurangnya berapa? Kurangnya 10. Ini ambil dari punya saya, ambil. Jangan sampai kurang. Lebih baik punya saya ambil daripada nanti punya ente yang kurang. Saya begitu. Saya ya. Kenapa? Karena 1 meter saja itu ke bawahnya berapa meter? Bukan lagi meter itu. Berapa ratus meter ke bawah itu. Udah ambil aja mendingan. Makanya ketika terjadi permasalahan dengan Sentul City ya dan salah satu tokoh tentang masalah rumah atau tanah ya itu menjadi besar. Lalu kemudian ada yang kemarin terjadi tentang bukan markup tapi bagaimana mafia tanah mengambil tanahnya Nirina Zubir. Ya. Sampai miliaran, 17 miliar itu. Tanah itu kemudian diambil. Itu luar biasa itu. Makanya ya saya hanya menyarankan saja kita semua untuk masalah tanah semacam ini ya hati-hatilah. Jangan sampai ada tanah orang semeter pun terambil. Jangan sampai ada tanah orang semeter pun terambil. Jangankan semeter, setengah meter aja jangan. Saya kadang-kadang demen banget gitu, orang lihat patok berubah. Patok tuh bisa berubah gitu. Ini kan di sini nih, kenapa sekarang di situ? Berubah tuh patok. Ya. Kok bisa berubah patok itu? Nah karena mungkin yang setiap hari ada di situ iseng. Main-mainin patok. Jadi patoknya ditarik. Itu juga menjadi sesuatu yang membahayakan nanti kita di akhirat. Yang begitu-gitu tuh ya Allah, sudahlah, enggak usah kita lakukan. Taubat kalau kita pernah melakukan hal-hal yang semacam itu. Apalagi kita ikut bersama-sama mafia. Di dunia memang kaya, di dunia uang kita banyak. Ya karena memang bukan uang halal. Ini bagaimana dengan di akhirat nanti? Ya kita akan rasakan itu. Ya, banyak sebetulnya masalah-masalah terkait dengan masalah tanah, terkait fikih, masalah makanan buah-buahan yang menjuntai ke rumah orang lain. Dalam fikih sebetulnya boleh Pak, menurut Imam Hanafi, kalau seandainya ada pohon mangga menjuntai ke rumah orang lain. Itu menurut Imam Hanafi boleh orang lain yang bukan punya rumah, yang bukan punya mangga itu, tetapi mangganya menjuntai ke rumah dia itu makan mangga itu, tapi dengan izin orang yang punya mangga. Bukan berarti boleh boleh ambil aja, bukan. Tapi kalau masih nempel itu harus izin. Begitu sudah jatuh ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan nggak perlu izin karena sudah jatuh bisa diambil.
Tapi pendapat yang kedua tetap harus izin. Ya. Kan sering Pak ya, rumah kita kan berdempetan nih dengan rumah orang lain. Lalu orang lain punya manggah. Manggahnya itu menjuntai sampai ke rumah kita. Nah, dalam fikih itu ada pertanyaan, apakah manggah yang sampai menjuntai ke rumah kita itu halal buat kita? Nah, jadi menurut 3 imam kan tidak boleh. Tetap milik yang punya rumah, yang punya mangga. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Orang sudah masuk ke rumah kita, tapi tetap harus izin. Tetap harus izin. Ada lagi yang mengatakan kalau sudah jatuh nggak usah izin, udah ada di rumah kita. Nah, masalah-masalah seperti ini penting. Beli kerbau, ini juga termasuk wailul lil mutaffifin ketika kita beli kerbau yang gelonggongan. Itu kerbau dikasih minum air biar gemuk. Kasih minum air aja kan yang begitu Pak. Biar gemuk dikasih banyak minum air gitu. Ya, badannya gede. Padahal bukan limosin. Kalau limosin kan jelas memang badannya besar. Kalau ini bukan. Nah, begitu kemudian ditimbang, wah mahal ini. Kenapa? Karena sampai 500 kilo. Padahal nggak sampai Pak. Cuma 430. Yang 70 dari mana? Dari banyaknya air yang diminum. Nah, ini juga nggak benar itu. Oh, kalau kita rinci tentang praktek jual beli yang ada di sekitar kita, luar biasa. Luar biasa. Itu banyak praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, makanya Allah membahasakan wailun lil mutaffifin ini untuk orang Madinah, tetapi hukumnya buat kita semua. Hukumnya adalah buat kita semua. Karena itu wailun lil mutaffifin wal muradu bitatfif ahuna al bakhsu fil mikyal wal mizan. Yang dimaksud dengan al mutaffifin, orang-orang yang berperilaku sebagai mutaffif, ini adalah orang-orang yang terbiasa. Nah, ini maksudnya nih Pak. Terbiasa mengurangi timbangan. Terbiasa bermain curang di dalam timbangan. In iqtada minan na'si wa imma bin nuqsan. Kalau seandainya mereka memutuskan di tengah-tengah masyarakat mengurangi, maka mereka akan mengurangi. Tapi ketika mereka membeli, maka mereka lebih senang menambahi. Sering gak Pak beli jengkol sekilo? Bang jengkol bang, berapa? Sekilo bang. Diambilin dah jengkol sekilo. Kita tuh masih ngambil aja 2 dilempar-lempar. Udah ditimbang sekilo, pas ya Pak timbangannya, masih ngambil jengkol 2 dilempar lagi. Itu yang dua jengkol itu halal nggak tuh? Nggak halal itu. Itu dilempar. Itu kan bukan timbangan tukangnya. Itu yang disebut dengan wa idza kalu idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Berapa banyak orang yang kemudian ketika ditimbang, timbangan misalnya dia beli beras, timbang. Cuman sekarang jarang ya. Jarang orang beli beras pakai kiloan gitu. Biasanya orang beli beras sekarang udah langsung 5 kilo. 10 kilo, 50 kilo. Jadi yang kiloan, yang leteran 1 liter tuh jarang sekarang. Ya. Nah, ketika kemudian kita menemukan kondisi yang semacam itu, maka kita diminta untuk memberikan informasi kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan hal itu. Kenapa? Ini adalah al-mutaffif. Ya. Allahu Akbar. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala ini seperti kalla. Jadi makna kalla itu banyak dalam Al-Quran. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Maknanya dengan ala. Yazunnu ulaika annahum mab'utsun.
sekali-kali tidaklah dia mengingat bahwasanya dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, ma yukhafu ulaika minal ba'tsi wal qiyam baina yaday may ya'lamus sarair wad dhamair fi yaumin azim. Mereka tidak tahu ketika di hari kiamat nanti Allah akan buka semua praktek-praktek curang yang mereka lakukan dalam jual beli di hari kiamat. Melalui apa? LCD. Kasih lihat nih di LCD besar. Fulan bin Fulan hadir, maju. Wah, maju. Profesi pedagang. Pedagang apa? Sayur mayur. Coba lihat. Tampil di LCD besar. Anda melakukan ini tanggal sekian, bulan sekian, iya. Jam sekian, iya. Dan ini berulang selama 20 tahun, iya. Coba dihitung 20 tahun berapa kali Anda melakukan ini? Ya Allah, istighfar. Tiap hari melakukan itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Saya ketemu teman, Pak. Saya ketemu teman saya itu cerita. Dia bilang apa? Ustadz, saya udah puluhan tahun melakukan praktek yang tidak dibenarkan dalam agama. Apakah saya taubat diterima Allah? Saya bilang, tentang apa? Kalau ente masalahnya adalah merugikan orang, minta maaf sama orang itu. Tapi kalau ente masalahnya adalah tidak merugikan orang lain tapi hanya kepada Allah, minta ampun, istighfar kepada Allah. Jadi kalau kaitannya hanya dengan Allah, minta ampun kepada Allah, selesai, Allah ampuni. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, enggak selesai. Kalau cuma dengan Allah, minta ampun kepada manusia itu. Sekarang Pak, kalau seandainya yang dicurangi itu banyak banget itu, nggak terhitung orangnya, bagaimana kita minta ampun? Bagaimana kita minta ampun? Wong yang kita curangi udah lebih luar biasa banyak. Maka muncullah istilah taubat nasional. Taubat nasional, semua orang bertobat. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang dicurangi udah ada di mana. Yang dizolimi udah ada di mana. Ayo para bisnismen PCR. Ya Pak Dokter Edi ya, sekarang yang lagi ramai PCR. Para bisnismen PCR, ayo. Ya, berapa yang dijual? Berapa untungnya? Konon kabarnya sudah bisa membeli jet pribadi. Katanya gitu. Keuntungannya. Bagaimana dengan masyarakat yang selama ini sudah demikian disusahkan kalau dengan harga yang sangat mahal itu? Dengan kesusahan masyarakat, tapi di sisi lain kebahagiaan bagi para bisnismen. Ayo bertobat. Kalau perlu keuntungannya yang besar itu 75% kembalikan kepada masyarakat, kasih ke negara lagi. Balikan ke negara ini. Berapa triliun keuntungan saya ini, kasih lagi ke negara. Ya, lumayan. Dari dulu PCR harganya 1,2, turun kemudian jadi 1, turun jadi 900, turun 800, sampai sekarang 275. Luar biasa itu. Kalau 1 juta Pak belinya bahan baku hanya 200.000, berarti kan 800.000 untungnya tuh pada saat kemarin. Nah kalau sekarang 275 bahan bakunya misalnya 125, untungnya masih lumayan lah. Cuma 150. Tapi kalau sebelum-sebelumnya terlampau banyak keuntungan, di mana orang-orang dalam kondisi susah. Dulu ada namanya rapid, lalu kemudian rapid sekarang udah nggak lagi digunakan. Kemana tuh Pak Dokter Edi itu rapid itu? Udah nggak lagi digunakan. Yang digunakan antigen sekarang. Berapa bahan baku antigen? Berapa keuntungan yang diperoleh? Apakah ada unsur tipuan kepada masyarakat? Ini
Ini yang begini-gini jangan cuma melihat untungnya saja, tapi bagaimana melihat kesusahan masyarakat. Oh, jutaan orang dizolimi. Itu tobatnya tobat nasional itu. Tobatnya tobat nasional. Nggak mungkin minta maaf satu-satu tuh nggak mungkin. Kalau kita pernah mengambil tanah orang lain, hanya satu orang itu yang kita minta maaf. Tapi kalau seandainya kita menzolimi jutaan orang, bagaimana kita minta maaf? Taubat nasional. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika hari kiamat nanti akan dibuka semua permasalahan hidup kita. Karena itu iman kepada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat pasti harus ada di hati kita. Kalau nggak ada, Pak, maka kita akan berkata, sudahlah, nggak terlalu penting kalau kita itu mikirin yang sudah lewat. Padahal kedepannya bagaimana? Saya selalu bilang ya Pak, baik di masjid ini atau di masjid-masjid lain, setiap mukmin itu parameter hidupnya ujung-ujungnya muaranya adalah akhirat. Maka ketika seorang mukmin parameternya akhirat, dia akan mendudukkan akhirat dalam setiap aktivitas kehidupannya. Baik jual beli ataupun transaksi-transaksi lain yang bukan jual beli, maka dia akan mendudukkannya untuk akhirat ke depan. Kenapa? Di depan akan ada sesuatu yang membuat kita bahagia atau sengsara. Bahasa orang tua saya gini, bapak semua. Dulu orang tua saya bilang begini sama saya, biarin miskin, yang penting jangan menzolimi orang lain. Daripada kaya tapi banyak menzolimi orang lain. Biarin miskin, gak ada masalah. Tapi jangan pernah kepengen miskin, itu kata bapak saya. Makanya ada doa Nabi Muhammad, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni min zumratil masakin. Itu doa Nabi. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Wahsyurni, dan kumpulkan kami min zumratil masakin, bersama dengan kumpulan orang-orang miskin. Tapi buat kita semua ada juga ayat Allah yang mengatakan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada lagi hadis lain, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kaya dan kuat itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah dan miskin. Maksudnya apa? Nabi itu berdoa, ya Allah jadikan saya orang miskin dan kumpulkan kami dengan orang-orang miskin. Nabi miskin di sini maksudnya adalah, ya Allah jangan jadikan semua harta yang saya miliki bermasalah nanti di akhirat. Meskipun kita kaya, tapi kita miskin. Miskin dalam artian jangan sampai kekayaan kamu membawa kamu sampai ke akhirat lalu masalahnya besar di akhirat. Tapi tetaplah jadi orang kaya yang nanti kekayaan itu justru akan menolong kita di akhirat. Kalau Nabi memang hidupnya sederhana, wong tidurnya saja di pelepah kurma. Umar bin Khattab itu sampai nangis melihat Nabi tidur di pelepah kurma. Ya Rasulullah, wahai Rasul, doamu makbul. Kau minta, Allah langsung kasih. Mintalah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan Nabi paling kaya. Tapi apa jawab Nabi? La ya Umar,
Tidak wahai Umar, aku bahagia dengan kesederhanaanku hari ini. Aku bisa mencuci kainku sendiri. Aku bisa menjahit bantalku sendiri. Aku tidur dengan pelepah kurma. Bagiku ini adalah bahagia. Aku tidak ingin seperti raja-raja Romawi, raja Parsi yang bergelimang dengan kekayaan tapi akan bermasalah dengan kekayaannya di akhirat. Itu kalimat Nabi. Artinya apa? Boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh. Pak, saya punya mobil 5, alhamdulillah. Punya rumah 8, alhamdulillah. Kontrakan 300, alhamdulillah. Emang harus kaya. Tapi jangan lupa 2,5%. 2,5%. 2,5%-nya kalau kita tidak keluarkan, akan ada cara lain di mana Allah mengeluarkannya. Bisa jadi karena 2,5% yang kita nggak keluarkan, Allah pelan-pelan akan jadikan kita kemudian membalik harta kita. Dari yang tadi 97,5%, sekarang harta kita kemudian dibangkrutkan menjadi terbalik harta kita yang tinggal 2,5%. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Dari yang tadinya kaya raya kemudian jadi miskin kembali. Banyak. Coba perhatikan betapa mudahnya Allah menjadikan orang terkenal, tapi betapa mudahnya kemudian Allah menjadikan orang yang tadinya terkenal kemudian nyungsep jadi nggak terkenal lagi. Banyak gak? Banyak. Coba aja kita perhatikan. Banyak orang-orang yang tadinya terkenal, cepat gitu. Cepat jadi artis. Tiba-tiba hilang aja sampai sekarang. Nggak ada kabar-kabarnya tuh. Artinya popularitasnya langsung nyungsep ke bawah. Ketika kaya seperti Qarun, sampai wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sesungguhnya kunci perbendaharaan rumahnya yang di situ ada keuangan dan kekayaan dia itu nggak cukup diangkat oleh orang-orang kuat. Kuncinya aja. Maksudnya apa? Begitu banyak kekayaan Qarun di mana-mana sampai susah dihitung kekayaannya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala gampang saja menghabiskan hartanya. Allah benamkan. Dan sekarang daerahnya namanya Qaryah Qarun. Tempat wisata di Mesir itu ada namanya Qaryah Qarun. Tempat yang dulu ditenggelamkan hartanya Qarun itu sekarang jadi danau kecil. Danau kecil. Makanya saya bingung ada orang nemuin misalnya emas, bilangnya harta karun, padahal ketemunya di Jogja. Temunya di Probolinggo. Mana? Harta karun, karun di sana. Karena ditenggelamkannya di sana, maka kemudian bahasa itu diambil di Indonesia. Setiap peninggalan-peninggalan yang ditemukan di tanah, ya, itu disebut dengan harta karun. Ya. Walaupun bukan harta karunnya Qarun yang di sono, bukan. Ya. Karena harta karun di sono udah jadi danau sekarang. Namanya Qaryah Qarun. Kampung Qarun di sana. Dan itu menjadi sebuah perenungan kalau ada orang yang datang ke sana bukan sekedar rekreasi. Lalu kemudian teringat dengan ayat-ayat Quran ini, ya Allah, Qarun yang dulu kaya luar biasa, sepupu Nabi Musa. Qarun itu sepupu Nabi Musa, Pak. Ya. Tapi sepupu Nabi Musa dengan Nabi Musa yang begitu taat beda. Karenanya jangan kaget, Pak, kalau ada satu keluarga ternyata beda. Keluarga siapa ini? Keluarganya Bapak Anu. Loh, masih satu keturunan? Iya. Kok beda sih? Jangankan ente. Qarun sama Nabi Musa sepupuan. Tapi bisa seperti itu. Yang satu jadi nabi, yang satu orangnya pelit luar biasa. Sampai Allah tenggelamkan hartanya di dalam tanah.
Bisa semacam. Bagaimana kalau saudara kandung? Apalagi saudara kandung, Habil sama Qabil, anak Nabi Adam. Kan'an, anak Nabi Nuh. Bisa terjadi. Tapi jangan jadi alasan ketika anak kita, ketika saudara kita, ketika sahabat kita, atau ketika kita sendiri masih bandel. Ente jangan ngurusin bandel aneh. Anak Nabi aja bandel. Jangan begitu, Pak. Jangan anak Nabi jadi patokan kebandelan kita, jangan. Aneh bandel wajar, kenapa? Orang anak Nabi aja bandel. Begitu patokannya, itu salah. Usahakan kita mengikuti yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika mengikuti yang baik-baik, maka kita akan berada pada golongan orang-orang yang baik-baik. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah wailul lil mutaffifin. Ya. Ya'khuduna haqqahum bil wafi wal zaidi. Orang-orang yang senantiasa mengambil hak-hak orang lain, ya, dengan menambahkan buat harta dia, hak orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam. Mengambil hak orang lain. Ini berat nih, Pak. Ini berat ini, mengambil hak orang lain ini. Yastaufun itu maknanya ya'khuduna haqqal abdi, mengambil hak orang lain tapi dengan cara yang tidak benar. Mohon maaf hadirin Bapak-bapak semua, kalau ada, saya kadang-kadang kalau cerita seperti ini berkunang-kunang mata saya. Di satu sisi ketika ada pedagang kaki lima, mereka memperdagangkan dagangannya di pinggir jalan. Tapi di sisi lain ketika diobrak-abrik, bagaimana perasaan kita, Pak? Itu dagangan diobrak-abrik, sedih gitu. Bahkan kadang-kadang diangkut oleh teman-teman kita. Tapi saya juga tidak salahkan teman-teman kita yang mengangkut. Karena boleh jadi secara aturan atau undang-undang yang dagang juga tidak betul. Karena berdagang di tempat yang tidak pada tempatnya. Tapi ketika kemudian barang diambil tidak dikembalikan lagi. Nah ini ya'khuduna haqqal abdi, mengambil hak orang lain. Apalagi yang diambil adalah cuma tukang gorengan yang tiap hari dia cuma mendapatkan uang 50.000 dari hasil gorengan itu. Yang diambil hanyalah tukang makanan yang ketika tukang makanan itu ya untungnya sehari cuma 35.000. Nah ini juga perlu kita perhatikan nih, Pak. Yang penting adalah caranya, jangan kasar. Pakai cara yang baik-baik ya. Agar peraturan tetap bisa dijalankan, hak orang juga tidak terabaikan. Ini kan hak. Kan bicara hak itu adalah bicara bagaimana kebutuhan orang banyak, kebutuhan masyarakat banyak, kebutuhan perut kalau bahasa kitanya. Nah kebutuhan perut ini nggak gampang. Orang kalau masalahnya udah perut, apapun bisa dilakukan. Karena perut berat juga itu kalau udah masalah perut. Ya. Kadang ada orang bilang begini, saya kalau masalah yang lain nggak ada masalah, tapi kalau urusan perut saya diutak-atik, kemanapun saya kejar tuh orang. Waduh, luar biasa itu. Ada kalimat semacam ini. Kenapa? Karena urusannya perut. Ya, urusannya perut. Orang yang sudah punya urusan perut, kadang yang halal menjadi haram. Kadang yang haram jadi halal. Kalau udah urusan perut yang tadinya halal jadi haram. Tapi ketika urusan perut juga terjadi, yang haram pun bisa jadi halal. Artinya yang tadinya diharamkan dihalalin sama dia. Dia bisa membunuh orang lain hanya karena urusan perut. Apa kata dia? Udah saya puas. Puas saya. Masya Allah, membunuh orang puas. Padahal itu haram.
Tapi bisa juga ada yang tadinya haram dijadiin halal sama dia. Urusan perut, dia ngambil hak orang lain. Apa dia bilang? Udah, perut saya nih, saya lagi butuh. Diambil aja punya orang lain. Yang tadinya haram dihalalin sama dia. Nah ini kalau udah masalah seperti ini Pak, makin panjang nih urusan kita nih. Ketuk palu seorang hakim yang tadinya dia tidak salah jadi salah. Karena apa? Ada transaksi di belakang meja. Naudzubillah min dzalik. Sampai kata Nabi, al-qudatu salasa. Hakim itu terbagi 3. Qadiyani finnar. 2 hakim ada di dalam neraka. Wa qadin fil jannah. 1 saja yang ada di surga. Artinya apa? Ini hadis Nabi loh Pak. Jadi hakim tuh nggak gampang. Jadi hakim tuh nggak gampang. Karena memutuskan perkara berat, urusan berat. Memutuskan perkara itu. Ketika dia salah, apalagi bukan sekedar salah human error. Tapi karena memang ada transaksi yang tidak dibenarkan di belakangnya. Maka ini yang dikatakan Nabi. 2 ada dalam neraka. 1 ada dalam surga. Maksudnya adalah beratnya hakim sampai tingkat kesalahannya kemungkinan lebih besar daripada tingkat kebenarannya. Saya putuskan 5 tahun. Bilang nggak salah. Padahal nggak salah. 5 tahun. Bagaimana 5 tahun orang ada dalam penjara, keluarganya cari makan dari mana, anak istrinya cari makan dari mana? 5 tahun. Ketuk palu. Tapi ada lagi orang yang memang salah, ketuk palu tidak bersalah. Luar biasa. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan, itu luar biasa itu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, carilah harta yang halal, yang baik, dengan cara dan prosedur juga yang baik. Bisnis online, bisnis bukan online, ketika dijalankan dengan cara yang tidak benar, termasuk mutaffifin. Yang ketika mutaffifin ini nanti bahayanya di akhirat sangat besar. Ketika kita pernah melakukan perbuatan semacam ini, bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa melaksanakan praktek-praktek jual beli dengan sebaik-baiknya, dan semoga tidak ada satu orang pun yang pernah kita zalimi. Dan kita berharap semoga Allah jadikan harta kita harta yang halal dan berkah, yang dimakan anak istri kita jadi anak istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma la taj'alna minal mutaffifin. Allahumma la taj'alna minal mutaffifin. Allahumma la taj'alna minal mutaffifin waj'alna minas siddiqin waj'alna minas siddiqin waj'alna minas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.